Beberapa pengamat telah memprediksi akan runtuhnya hegemoni Barat ini. Mereka mundur dan kalah melawan mujahidin Taliban di Afghanistan, dan sekarang harus main kroyokan melawan superpower Rusia. Hegemoni Barat didirikan atas dasar fiksi dan kepura-puraan. Mereka bisa saja menunda atau mengulur waktu kebangkitan Islam, tetapi mereka tidak bisa menahan kebangkitan Islam, sebagaimana mereka tidak mungkin akan bisa menahan terbitnya matahari dari timur ke barat. Masa itu sudah semakin dekat. Terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dan yuk, mari kita mikir bareng bersama Budi Karabani di podcast Perjuangan Islam. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berbagi melalui video ini. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-nikmat iman Islam yang sangat berharga ini dan tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Salawat dan taslim juga kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Rabbani, di sini saya tertarik dengan sebuah tulisan singkat dari seorang akademisi bernama Yanni Giovanni Marshall. If there is to be any future, which means a future of humanity, a future of species continuing, and not always under the threat of Nazism, of climate catastrophe, of nuclear war, fascism, etc. If there is a future worth living, it would be a future that is not Western. Dalam tulisan itu, ia menuliskan perihal skeptismenya pada hegemoni peradaban yang dipimpin oleh Barat. Nah, ia menuliskan bahwa jika kita ingin ada masa depan yang lebih layak dijalani, dengan masa depan di mana tidak akan selalu berada di bawah ancaman nasisme, bencana iklim, ancaman terjadinya perang nuklir, atau fasisme. Nah, dia memberikan solusinya adalah Barat harus berhenti memimpin dunia. Apakah Barat mau dengan serta-merta menyerahkan tanpu singgasananya dengan mudah? Ya tentu saja enggak lah. Jika kita bawa pada eskatologi Islam, maka kita akan menemukan di mana kejenuhan ini akan bermuara dan siapa yang akan menggantikan hegemoni Barat. Nah, kita simpan dulu jawaban itu dan izinkan kami mengurai mungkin sekitar 4 poin penting dari tulisan singkat Giovanni Marshall ini. Dan oh iya, jangan lupa tombol subscribe dan loncengnya dipencet. Oke, kita lanjut. Yang pertama, Giovanni Marshall mencoba membuka lembaran catatan sejarah di mana Barat telah membuktikan dirinya gagal sebagai pemimpin dunia yang membawa kedamaian. Ini ditandai dengan karakteristik kepemimpinan Barat yang membawa kengerian seperti adanya kolonialisme, dan kita tahu sendiri bagaimana bangsa kita Indonesia berjuang agar terbebas dari cengkraman kolonialisme Belanda yang datang ke tanah air dengan misi 3G-nya atau 3G. Yang pertama ada gold, yakni emas, bertujuan untuk merampok rempah dan harta pribumi. Yang kedua ada glory, untuk kejayaan pendudukan di daerah jajahan mereka. Nah, G yang ketiga adalah gospel, untuk misi penyebaran Injil atau ajaran Kristen di daerah jajahan mereka, yang dalam konteks ini adalah bumi Nusantara. Poin kedua dari Giovanni Marshall, tak lupa ia menambahkan peristiwa terjadinya Holocaust yang dituliskan dalam ensiklopedi sebagai peristiwa pembantaian terhadap 6 juta orang Yahudi Eropa oleh rezim Nazi Jerman dan sekutunya. Mungkin kita perlu tambahkan bahwa peristiwa pembantaian bukan hanya Holocaust. Coba kita lihat peta di samping kita ini. Oke? Peta di samping kita ini tepat di jantung benua Eropa. Ada sebuah wilayah yang bernama Bosnia yang berwarna putih itu. Nah, di abad yang modern ini, di tahun 1995, dituliskan di laman Hukamnas. Ini salah satu versi saja ya. Ada 200.000 muslim Bosnia dibantai. Lebih dari 1,5 juta muslim terluka, menjadi tunawisma atau diasingkan. Selain itu, lebih dari 50.000 muslim wanita dan anak perempuan diperkosa. Dan peristiwa itu terjadi di depan mata pasukan perdamaian PBB.
yang katanya bertindak sebagai satpolnya dunia cuman bisa diam 1000 bahasa. Di sini kita melihat bagaimana Barat yang identik dengan kekristenan mereka menerapkan standar yang ganda terhadap dunia Islam. Coba kita lihat lagi ketika Rusia menginvasi Ukraina baru-baru ini. Sanksi diberikan kepada Rusia dengan timnasnya gagal ke Piala Dunia. Klub bola Rusia juga dicoret dari Liga Eropa. Dan coba kita bandingkan dengan Israel yang puluhan tahun telah menjajah Palestina. Apa yang terjadi? Timnas Israel masih dengan bebas melanggeng di kancah olahraga. Bahkan ya akan menjadi peserta gelaran U20 pada tahun depan, tahun 2023 mendatang. Itu digelar di Indonesia. Apakah kalian setuju Israel ini kemudian datang di negeri Indonesia? Mungkin kalian bisa tuliskan opininya di kolom komentar. Terlebih lagi kalau kita melihat apa yang terjadi di Palestina. Apa yang dilakukan Barat dengan jutaan manusia yang tertahan dalam sebuah penjara terbesar di bumi, penjara terbesar di dunia. Itu terletak di Gaza dan itu sudah terjadi selama puluhan tahun. Coba deh kita buka laman cufi.org. Nah, cufi.org itu singkatan dari Christian United for Israel, yang artinya Kristen bersatu untuk Israel. Di laman itu kita juga akan mendapati tulisan bahwa mereka mendeklar ya sebagai organisasi pro-Israel terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari 10 juta anggota. Christian United for Israel atau yang disingkat CUFI ini adalah organisasi Kristen yang terkemuka yang mendidik dan memberdayakan jutaan orang Amerika untuk berbicara dan bertindak dengan satu suara. Gunanya apa? Untuk membela Israel dan orang-orang Yahudi. Jadi sampai di sini kita paham ya. Nah, mereka berkeyakinan bahwa jika Amerika ingin menjadi bangsa yang diberkati, maka mereka harus berdiri stand bersama orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi. Nah, CUFI ini hanya salah satu dari puluhan organisasi Kristen yang menggalang donasi untuk Israel. Ketiga, Giovanni Marshall yang juga menyinggung perihal supremasi kulit putih. Apa sih supremasi kulit putih itu? Jadi supremasi kulit putih itu adalah salah satu ideologi yang menganggap bahwa orang kulit putih itu lebih superior dibandingkan dengan orang yang kulitnya berwarna. Misalkan kita nih, ya kan? Supremasi kulit putih itu sangat lekang dengan rasisme dan ini terlihat jelas ketika Rusia menginvasi Ukraina. Media banyak yang meliput, bahkan tersebar videonya juga bagaimana pengungsi kulit non putih diberlakukan tidak adil oleh aparat Ukraina. Bahkan mereka merasa diperlakukan seperti binatang. Sementara pengungsi kulit putih mendapatkan prioritas. Kita bisa lihat di video di samping kita ini. Pushing us, using the baton on us, shooting fire, like firing guns in the air to scare us and all sorts. To what kind of people they did that? Only to Anyone that's not Ukrainian. anyone that's not Yeah. Ukrainian. Sebenarnya boleh kita katakan bahwa Barat ini tertinggal dari segi peradaban. Kita garis bawahi kata adatnya ya. Nah, casingnya saja yang modern, terlihat canggih dan terlihat menyilaukan mata sehingga menjadi ujian bagi kaum muslimin. Kenyataannya adalah ribuan tahun sebelum Barat mengenal tentang persamaan, kesetaraan atau yang mereka sebut dengan equality, umat Islam itu sudah jauh menerapkan perintah kesetaraan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Jadi sangat jelas bahwa bukan warna kulitnya, bukan rasnya dan lain-lain yang membedakan manusia, tapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipertegas lagi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ucapan beliau yang mengatakan, "Wahai manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian satu dan Bapa kalian juga satu." Maksudnya Nabi Adam ya. Ingatlah, tidak ada keunggulan bagi orang Arab atas orang Ajam atau orang non-Arab. Tidak pula orang Ajam atau orang non-Arab ini atas orang Arab.
tidak pula orang yang berkulit merah atas orang berkulit hitam, dan tidak pula orang yang berkulit hitam di atas orang yang berkulit merah, kecuali atas dasar ketakwaan. Hadis riwayat Ahmad. Dan ini bukan sekedar omongan saja, tetapi dibuktikan dengan diangkatnya seorang sahabat yang mulia, bahkan seorang budak berkulit hitam legam, sebagai pemanggil kaum muslimin untuk menunaikan sholat berjamaah. Dialah sosok Bilal bin Rabah yang oleh kata Nabi, terempahnya Bilal telah terdengar di surga. Masya Allah. Yang keempat, Giovanni Marshall dalam tulisan ini diakhiri dengan sebuah kalimat seperti ini: kita membutuhkan alternatif untuk hegemoni Barat. Alternatif di mana segala macam kehidupan dapat ada tanpa berada dalam cengkraman kapitalisme dan kolonialisme serta supremasi kulit putih. Nah, seandainya nih, andaikan Giovanni Marshall ini dekat, saya mau panggil dan kemudian ngomong kayak gini, Mas, sini mas, tahu nggak jawaban dari tulisan sampean itu adalah Islam? Ya terserah dia mau terima atau enggak. Kalau dia cerdas, pasti dia akan menggali lembaran catatan sejarah tinta emas peradaban Islam, di mana Islam memimpin dunia mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga pada kekhalifahan Utsmani di Turki. Tapi kali ini kita tidak akan membahas terlalu panjang ke sana. Beberapa pengamat telah memprediksi akan runtuhnya hegemoni Barat ini. Bahkan kursi itu telah goyah beberapa tahun belakangan ini. Mereka mundur dan kalah melawan mujahidin Taliban di Afghanistan, dan sekarang harus main kroyokan melawan superpower Rusia. Beberapa pengamat juga telah melihat adanya kekuatan baru yang menjadi penyeimbang hegemoni Barat. Jadi sekitar 300 tahun dominasi hegemoni Barat terjadi pergolakan yang luar biasa dengan catatan sejarah kelam. Seorang penulis Turki yang bernama Yusuf Kaplan mengatakan bahwa hegemoni Barat didirikan atas dasar fiksi dan kepura-puraan. Iya. Sahabat Rabbani, jika kita melihat siang dan malam itu dipergilirkan, maka saat ini kita sedang berada dalam kegelapan. Tetapi seolah nampak sangat terang benderang karena disinari oleh matahari palsu buatan Barat. Dan sinar matahari itu akan meredup dan padam hingga digantikan dengan matahari yang asli. Mereka bisa saja menunda atau mengulur waktu kebangkitan Islam, tetapi mereka tidak bisa menahan kebangkitan Islam, sebagaimana mereka tidak mungkin akan bisa menahan terbitnya matahari dari timur ke barat. Coba deh kita renungkan firman Allah Ta'ala berikut dalam Quran surah Ali Imran ayat 140 yang artinya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi sangat jelas ya bahwa meskipun sekarang kaum muslimin umat Islam tidak memimpin dunia, tapi ini menjadi cobaan bagi kita, ini menjadi ujian bagi kaum muslimin, bagaimana kita bisa memperjuangkan kembali untuk meraih kejayaan Islam di akhir zaman. Jadi dalam iman eskatologi Islam, kita meyakini hadis-hadis Nabi perihal akhir zaman, bahwa kelak kejayaan yang sebelumnya memudar akan Allah kembali pergilirkan kepada umat Islam dan kembali memimpin dunia dengan damai setelah terjadinya sebuah huru-hara yang besar. Pada masa itu, umat Islam akan kembali menjadi khairu ummah atau umat yang terbaik. Masa itu sudah semakin dekat. Dan kita harus mempersiapkan generasi terbaik Islam untuk kelak menjadi garda terdepan, menegakkan kalimat tauhid, menegakkan tiang agama Allah. Nah, wallahu alam bisawab. Semoga informasi singkat ini menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita mendapat pembelajaran darinya. Jadilah bagian dakwah bersama Budi Karabani dengan mengklik tombol share di bawah untuk membagikan video ini di sosial media kalian. Jika kalian suka dengan narasi Budi Karabani,
Pastikan tombol subscribe dan loncengnya diaktifkan. Jika terdapat kesalahan itu murni datangnya dari kami, benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala keterbatasannya yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Dan salam hormat kami dari Indrekang, Sulawesi Selatan, Makassar, Indonesia. Closingan kita, jangan tinggalkan sholat karena sholat adalah pembatas kita dengan kekafiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu di narasi kita berikutnya. Oh ya, kalian bisa mendukung channel ini dengan membeli kopi produk kita. Link pembeliannya kami taruh di kolom deskripsi atau di kolom komentar.